kita sebagai manusia gitu, mau perempuan, mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki, kita tuh harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Tapi, ya itu harus diingat gitu, karena ada masanya kita tuh selesai untuk bekerja sama orang, kita harus bisa bekerja sama diri kita sendiri. Menarik nih tadi. Kan kalau kita makanan dewasa nih, kan kita nyicipin, kita bisa cicipin sendiri nih. Kalau makanan bayi itu kamu nyicipin sendiri juga gitu, apa gimana sih ngetesnya gitu? Kalau makanan dewasa kan kita bisa tuh. Ya sebenarnya makanan bayi itu, bisa kita cicip juga Teh gitu. Jadi kita kasih ke bayi itu bukan makanan yang, dalam tanda kutip ya, kita juga nggak doyan gitu. Jangan cuman, ya memang mereka tidak pakai gula garam, tidak pakai bumbu-bumbu yang, kayak kita dewasa gitu ya, lada apa segala macam, enggak gitu. Tapi bisa pakai bawang-bawangan boleh. Cuman kalau misalnya kita cicipin terus kita ngerasa, "Ini kok rasanya aneh ya?" Nah itu bayi juga bakal, kayak gitu juga sebenarnya Teh gitu. Mereka kan juga manusia gitu kan, orang pengennya makannya juga yang enak gitu. Jadi kalau makanan bayi itu bisa dicicipin Teh, cuman emang teksturnya bubur gitu aja sih bedanya. Sebenarnya kalau dicicip mah bisa sama kita orang dewasa, nih, ada rasanya nggak nih? Terus misalnya misalnya bau daging gitu ya, dagingnya amis nggak nih? Gitu kan, atau ada telur gitu misalnya, amis nggak nih? Kan kita juga nggak suka tuh kalau makanan dicampur-campur atau dia jadi bubur gitu, terus bau amis kan juga nggak enak gitu kan Teh. Nah, bayi juga sebenarnya gitu, oh nggak nih udah enak gitu, jadi ya udah berarti ya mudah-mudahan bayinya suka gitu. Itu sih Teh, jadi anak tuh sebenarnya suka makanan yang enak juga gitu, kayak kita orang dewasa aja. Heeh. Berarti secara intinya, dalam proses perjalanannya bumbuan bayi ini, kamu juga terlibat. Jadi tesnya itu ke diri kamu sendiri, "Oh ini udah enak," kayak gitu. Jadi misalnya kan masa iya bayi kan di ini kita ngelihat misalnya gini nih, Mbak, Raka nih misalnya, "Nih Raka coba," gitu kan. Ternyata kita juga bisa ya. Kita bisa juga. Itu bumbuan bayi terus. Nah ini Mai, kan biasanya, sekarang kan aktivitas udah jadi istri juga. Nah support dari sang suami nih gimana pas kamu bilang, "Aku mau bikin ini nih bumbuan bayi." Support dari suami alhamdulillah sangat support ya Teh, waktu awal juga sebenarnya, kayak ya namanya manusia pasti kayak masih, bisa nggak ya?" Gitu kan. Tapi ya udahlah kita coba aja namanya namanya mencoba apa salahnya gitu kan, ya kita coba terus dia juga, support juga alhamdulillah sih sangat support gitu ya, karena memang kita sama-sama bisnis gitu kan Teh. Dan terus, apa namanya, dia juga yang ngasih kayak masukan-masukan gitu juga, gitu-gitu. Jadi, ya alhamdulillahnya sih support ke suami support gitu. Jadi kita juga sama-sama, apa namanya, entrepreneur gitu, jadi kita kalau emang ada kerjaan bisa bagi waktu gitu. Misalnya kayak aku lagi ada kerjaan gitu, misalnya belum, harus nemenin anak, nah bisa gantian gitu istilahnya gitu Teh, gitu. Jadi bisa saling lah gitu. Oke. Berarti kalau kamu ini ya, karena partnermu yang sama-sama ngerti juga di dunia ini, jadi istilahnya untuk kayak ngobrol berdua itu gampang ya? Maksudnya mensinkronkan itu loh, niat kamu sama tujuan kamu buat, bisnis ini nih. Kalau misalkan partnernya nih, teman kita yang nonton nih misalkan bukan yang sesama bidang gitu, Mai, gimana tuh? Meyakinkan pasangan gitu? Heeh. Iya, kalau masukan dari aku ya Teh, karena aku pasangannya bukan yang, maksudnya karena alhamdulillahnya pasanganku ya karena satu jalan gitu. Jadi kan aku sebenarnya belum tahu juga gitu kan, nggak diterimanya atau, pertimbangannya tuh apa gitu. Kita juga harus mungkin mungkin ya kalau aku bisa kasih masukan gitu, kita harus tahu dulu misalnya dia mikirnya apa nih, kenapa, ragu misalnya sama kita gitu kan. Terus ke diri kita juga gitu sebetulnya, kuncinya itu sebenarnya ada di diri kita sih bukan di orang lain gitu, mau orang tua atau, apa namanya, pasangan gitu. Sebenarnya kuncinya yang terbesar tuh ada di diri kita. Yang pertama tuh ya kita tahu tujuannya tuh buat apa, terus, plus minusnya nih apa, apakah nanti, jadi,
ngeganggu peran dia sebagai ibu atau sebagai istri di rumah, atau ngeganggu, dia untuk mengasuh anak, atau mengganggu ya pokoknya intinya ada hal-hal yang jadi keganggu nggak nih kalau misalnya mencoba untuk berwirausaha gitu kan. Kalau emang nggak ada dan semuanya bisa diterima, misalnya konsekuensi plus minus yang bisa diterima, ya tetap jalan aja gitu. Sebetulnya orang lain itu kan nggak setuju tuh bukan karena memang nggak setuju, tapi karena ragu gitu. Nah, gimana Mmm, supaya kita, memperlihatkan aja kita bisa gitu. Bisa bukan berarti, "Oh nih dalam 1 bulan udah omsetnya sekian ratus juta," bukan gitu sih sebetulnya. Ya kita enjoy, kita biasa aja ngelaksanain. Kita ngerjain sesuatu juga enak-enak aja kok, nggak ngerasa keganggu, nggak ngerasa stres, terus nggak ngerasa kalau ada apa-apa tuh jadi emosinya ke keluarga misalnya gitu. Nggak kayak gitu. Ya kita baik-baik aja, fine-fine aja lah gitu ngerjain. Ya harusnya sih boleh ya, harusnya biasa aja gitu. Gitu oke. sih paling Teh. Mhm. Berarti balik lagi ke tadi ya, Mai, niat yang kuat sama tahu, kapasitas diri. Maksudnya kalau soal Mhm, diperbolehkan atau tidak, ketika kita memang mhm, mau dan udah yakin gitu dengan keputusan kita, kayaknya mhm. yang partner pun bisa mengerti lah istilahnya ya. Ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu gitulah. Jadi kayak perlihatkan aja kalau kita baik-baik aja gitu di jalan itu gitu, di jalan apa yang dipilih, berbisnis kah, Hmm, apa yang lain gitu. oke. Mai, kalau Mhm, kamu ini merekomendasikan nggak sih, buat perempuan mhm, nih jadi entrepreneur? Kan kita sebagai perempuan nih, nanti mhm, kan ini edisi mhm, perempuan bisa kok gitu. mhm, mhm, mhm. Kalau sebagai entrepreneur itu, kalau buat diri aku sih, gimana ya Teh ya, nggak bisa menyamakan sih, maksudnya, Iya, kalian harus jadi entrepreneur gitu, ya nggak bisa kayaknya ya Teh ya, maksudnya mmm, kan tiap orang punya pilihannya tersendiri gitu. Cuman yang aku mau kasih masukan gitu, mungkin saran atau sharing, yang kalau menurut aku sih, kita sebagai manusia gitu, mau mmm, perempuan, mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki, kita tuh harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Bukan berarti, harus jadi perempuan harus punya penghasilan supaya nggak, ngerepotin suami, bukan bukan gitu maksudnya. Tapi, mmm, kita nggak pernah tahu keadaan, ke depan tuh kan seperti apa gitu ya, Teh. Kita sekarang misalnya masih ada keluarga, masih ada suami, masih ada orang tua misalnya gitu kan, masih ada anak, dan nanti ke depannya kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita tinggal sendirian aja gitu kan, tinggal sendirian doang, kita harus gimana nih cari sesuatu untuk bisa dimakan kayak gitu kan. Jadi menurut aku sih kalau yang aku pegang gitu ya, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi misalnya sekarang pun, sebagai, pegawai gitu misalnya, perempuan atau laki-laki gitu. Sekarang, mereka sebagai pegawai, ada masanya kepegawaian ini selesai gitu. Nah itu harus dilanjutkan kan hidup terus berjalan. Nah itu gimana supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu? Ya banyak caranya gitu kan. mmm, Ya itu gimanalah dicari caranya, intinya kayak gitu sih Teh. Jadi untuk jalan mau nanti misalnya istilahnya gini, kalau misalnya jadi pegawai nih sekarang, terus nanti kan pensiun. Nah pensiun nih, setelah pensiun mau ngapain? Mau jadi entrepreneur, mau jadi, apa, ya itu pilihan lah gitu. Tapi, ya itu harus diingat gitu, karena ada masanya kita tuh selesai untuk bekerja sama orang. Kita harus bisa bekerja sama diri kita sendiri. Gitu sih Teh paling. keren Mhm. banget yang terakhir kalimatnya. Mhm. Ada Apa? masa ada masanya ada masanya Mhm. kamu selesai bekerja untuk orang lain. Mmm, Mhm. keren Iya keren Teh. keren. Keren banget sih, Mhm. Mbak, itu, dapet dari mana sih, quote itu tuh? Mmm, Majaya mhm. 2021. Aku aku tuh sebenarnya belajar dari keluarga aku sih Teh, karena sebenarnya aku jadi entrepreneur itu juga bukan, bukan jalan yang memang langsung diizinin. Intinya kalau sama suami oke, tapi sama mama, sama keluarga gitu, sama orang tua terutama. Mereka juga pasti pengennya ngelihat anaknya, "Ayah kalau kerja ya kamu udah sarjana gini-gini, ya kerjanya yang lebih inilah," kayak gitu, lebih, terlihat lah gitu, Mmm, jangan yang aneh-aneh kayak gitu kan.
Tapi sebenarnya aku memilih untuk jadi entrepreneur sendiri tuh aku juga belajar dari mereka gitu Teh. Maksudnya belajar dari kedua orang tuaku karena mereka pegawai, sudah pensiun dan menemui titik di mana mereka juga bingung gitu. Setelah pensiun ini mau ngapain kayak gitu dan ya aku bilang wah berarti nggak bisa nih kalau nunggu tua, nunggu kekumpul uang pensiun baru mulai usaha. Ya bisa sih sebenarnya bisa, tapi kan tetap semua tuh berproses ya Teh. Untuk memulai sebuah usaha tuh berproses banget. Apalagi kalau udah usia pensiun atau sudah tua gitu kan, ya pasti kan produktivitas sudah turun. Wah nggak bisa nih kalau harus nunggu tua nih, harus kalau bisa sih ya dari sekarang aja gitu, dari muda gitu. Gitu sih Teh, sebenarnya aku juga belajar dari orang tua jadinya gitu. Kalau ya makanya sampai sekarang tuh yang aku pegang teguh tuh ya oke lah, entrepreneur bukan buat semua orang. Tapi pokoknya kalian tuh ada masanya untuk berdiri di atas kaki sendiri aja. Gimana pun keadaannya, itu tuh pasti akan ketemu gitu. Akan ketemu masa itu. Gitu sih Teh. Ya, keren. Jadi ngingetin juga bener sih yang kamu bilang tadi, ada masanya kita harus berdiri di kaki sendiri tadi. Iya, aku sampai tadi, oh iya ya, sampai langsung kayak, oh iya bener, keren. Oh jadi sebenarnya dari keluarga kamu sendiri, jadi belajar dari sana, akhirnya sampai ke titik ini. Iya Teh. Kalau orang bilang misalnya karena, oh ini Maya karena suaminya dia ya udah dia gitu. Maksudnya dia memang kokoh gitu kan ya emang udah dari dulu emang dia seneng berbisnis gitu kan. Kalau aku kan sebenarnya ya masih mau kerja apapun gitu kan Teh, maksudnya kalau ini cuman ya itu sih aku mikirnya ya tadi itulah yang sudah dibicarakan tadi tuh Teh katanya. Oh ada yang ada yang mention gitu kayak ngomong ke kamu, oh kamu suaminya kan udah kayak pengusaha juga gitu, entrepreneur juga gitu. Ada sempet juga Mai? Iya dari keluarga sih paling Teh, dari keluarga sih. Ya orang-orang terdekat lah yang mungkin karena memang kebetulan keluarga besar aku kan juga rata-rata memang pekerja gitu kan, pegawai. Jadi kelihat kalau ada yang awalnya tuh kalau ngeliat ada yang bisnis tuh, kenapa hidupnya kok bisnis? Dikirain tuh kayak susah gitu loh Teh. Kenapa gitu kan. Apa udah bangkrut, bukan bangkrut, di PHK kah, apa gimana gitu kan. Ya padahal ya bukan itu sih, emang milih ini gitu kan. Ya gitu sih karena keluarga, cuman ya udahlah gitu kan, kita juga nggak bisa membungkam apa kata orang gitu kan, kita cuma bisa kita jalan terus aja sama apa yang kita pilih. Berarti dengan kata lain entrepreneur itu pilihan hati. Ya, pilihan hati. Pilihan hati. Dan benar ya, selagi masih muda, selagi masih bisa dicoba apapun itu, yang kata Maya bilang, ya nggak apa-apa, nggak salah kalau dicoba. Tapi kondisi orang juga beda-beda. Ada yang cocok entrepreneur, ada yang cocok pegawai, ada yang ya itu pilihan aja sih, nggak apa-apa. Disclaimer dulu nih. Iya. Nanti besok-besok banyak ini, habis nonton Maya nih tuh jadi entrepreneur tuh, jadi berbondong-bondong. Nggak apa-apa. Bagus ya justru. Nah Mai, tadi aku bilang cara gimana? Bukan tips juga sih sebenarnya. Pesanmu nih sama teman-teman kita nih yang mau akan mulai membuat usaha nih apa? Tipsnya lah, tips. Tipsnya supaya yakin gitu ya. Yakin gitu, terus mau juga jadi entrepreneur gitu. Pastinya yang pertama sih percaya diri aja sih Teh, percaya diri dan jangan takut untuk mencoba gitu, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu itu hasilnya kayak apa gitu. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya bagus, intinya dicoba dulu gitu. Terus yang kedua, namanya merintis usaha itu pasti ya up and down gitu, dari mungkin dari omset, dari penghasilan gitu. Itu udah biasa banget, hal biasa banget gitu, dan kita jangan fokus ke hal-hal ininya gitu. Kok rendah ya, kok ini ya, kita fokus ke
apa namanya, apa yang bisa kita tingkatkan terus, apa yang bisa kita tingkatkan terus, apa yang bisa kita tingkatkan, kayak gitu. Terus yang ketiga, mau mulai bisnis, paling enggak ada timnya gitu, jadi kita sendirian aja. Sebenarnya dari kita sendirian dulu gitu, sendirian dulu. Cuman kalau dirasa mau kita pengen punya tujuan untuk berkembang, kalau bisa memang kita punya partner gitu teh, supaya kerjaannya tuh nggak numpuk di diri kita doang gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan kita tahu rata-rata kan penjualan tuh lewat toko online gitu ya Tem. Itu kan butuh admin, butuh apa, butuh butuh yang packaging, butuh konten dan lain-lain. Jadi itu banyak gitu sebenarnya yang dikerjain dalam satu toko doang gitu. Jadi punya tim itu kalau bisa ya harus gitu kalau mau berkembang gitu. Jadi yang intinya sih ya itu dicoba dulu, percaya diri, evaluasi kita fokus sama apa yang bisa kita kembangkan terus gitu teh. Sama punya tim. Oke. Gitu. Sip, Mai. Itu pesan-pesan tips and trick yang mau mulai usaha ya. Oke. Nih, the last question nih. Tadi tim, kamu bilang tadi mention tim tuh penting. Nah, cara pemilihan tim Mai gimana? Cara menentukan awal tim kamu nih gimana? Membentuknya. Nah itu dia, membuat tim itu nggak mudah sih Teh, memakan waktu lumayan panjang gitu ya, sejujurnya gitu kan emang. Namanya tadi kita gimana supaya kita bisa menyalurkan visi kita ke orang lain gitu kan, di mana orang lain ya orang lain, nggak bisa nebak apa isi otak kita gitu kan. Makanya ya itu berproses aja sih Teh, pelan-pelan kita cari sambil banyakin berdoa gitu, ditemukan. Istilahnya kayak nyari tim tuh kayak nyari jodoh juga sih gitu. Ketemu jodohnya itu mau kerja bareng, punya visi atau punya visi yang sama, bisa punya komitmen juga dan lain-lain gitu. Jadi emang kalau pemilihan tim tuh berproses sih. Aku juga berproses Teh dari 2 tahun ini baru bisa ada tim yang lumayan bisa nge-handle macam-macam juga baru-baru ini gitu. Itu juga pun masih aku pun juga masih nggak mau terlalu berharap ya, namanya kita udahlah pokoknya intinya namanya manusia di dekat kita juga kita nggak bisa berharap dia ada terus di kita, walaupun kita juga harus bersyukur ada dia gitu. Jadi tetap kita apa namanya ya, nggak usah terlalu berharap banyak aja sih gitu. Tapi ya tetap harus menghargai orang lain yang ada di sekitar kita juga gitu. Terus ya jadi butuh waktu lah Teh. Tapi tetap harus diprioritaskan gitu buat punya tim tuh. Gitu. Jadi biar kita bisa berkembang aja sih di titik-titik yang fokus gitulah intinya. Ya, Maya tuh sama Bumbuan Bayinya 2 tahun loh untuk ngebentuk tim yang sekarang masih bisa handle tuh. Kebayang nggak sih 2 tahun itu cukup lumayan ya Mai kalau kita pikir-pikir ya. Tapi nggak menyerah, jadinya ya tetap tetap berkembang sampai sekarang sampai ada Bumbuan B. Ya kan. Oke, itu pesan udah, tips and trick udah. Tadi mengatasi ketakutan udah juga ya Maya, ya tinggal coba dulu aja kan. Oke. Semuanya udah, tinggal closing statement. Apa ya closing statement-nya Teh? Dari aku ini. Berpikir dulu. Closing statement-nya ya balik lagi sih, kita kalau misalnya mau jadi seorang mompreneur gitu ya, apalagi kita ibu juga punya anak gitu kan, punya suami, intinya kita juga punya kerjaan rumah tangga, terus kita mau kerja juga gitu kan. Ya kita harus bisa namanya pertama tentukan tujuan gitu kan. Tujuan kita tuh mau kerja, misalnya mau bikin bisnis gitu, tujuannya tuh apa? Mau sampai mana gitu kan, mau sampai mana nih gitu. Terus habis gitu kita juga harus bisa adaptasi gitu, otomatis kan kita juga harus adaptasi dengan keluarga, misalnya nanti tiba-tiba ada keluarga yang nanya-nanya, kayak tadi misalnya nyinyir gitu kan, gimana gitu. Tapi itu sebenarnya nggak usah terlalu ini sih, yang penting tadi kalau kita udah tahu tujuan sebenarnya kita nggak terlalu harus ambil pusing itu. Tapi kalau adaptasi sama keadaan keluarga, misalnya anak, gimana
jam-jamnya kita harus kerja tuh jam berapa, harus nemenin anak tuh jam berapa gitu, ya itu harus diadaptasi terus gitu kan. Sama pasangan juga bagi tugas gitu, misalnya pasangannya juga kerja, kita juga memilih untuk jadi entrepreneur, otomatis kita juga butuh waktu gitu ya, bersepakat aja gitu. Kalau emang kita butuh tim tadi kan, tim itu kan juga bisa misalnya kayak ART di rumah gitu, jadi atau siapapun lah gitu, yang tim lah intinya yang bisa bantu-bantu gitu, ya kalau bisa diadakan gitu, maksudnya diadakan ya ada gitu yang timnya gitu. Ya gitu sih Teh paling, ya mudah-mudahan bermanfaat ya, maksudnya aku juga masih pemula gitu Teh, maksudnya masih banyak banget hal yang belum diketahui, masih banyak banget hal yang harus pelajari juga gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat aja sih buat yang denger. Iya benar, mantap. Nah gitu teman-teman, jadi istilahnya kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalkan semoga nih apa yang disampaikan Maya gitu yang nonton juga nanti bisa mengambil manfaatnya. Pokoknya intinya kita sama-sama belajar lah Maya. Iya. Oke Maya, selesai juga. Maya makasih banyak atas waktunya. Sukses buat Bumbon Bayi. Sukses untuk Bumbon Bi. Teman-teman juga bisa follow Instagram Bumbon Bi. Iya, bentar Teh. Kok hilang? Pas ngomong Bumbon Bi langsung muncul logonya. Iya Teh sama-sama, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang gitu ya, mudah-mudahan pokoknya intinya diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya aja gitu. Pasti namanya kita sharing kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, intinya kita saling belajar aja. Tuh kali. Terima kasih banyak Maya, selamat istirahat. Sama-sama Teh, iya Teh siap. Aku Sukses. masih kudu nonton dulu. Siap. Sukses buat Bumbon Bayi, Bumbon Bi, sama Nara Kopi. Ya, makasih banyak Teh, sama-sama. Buat Teteh juga sukses terus buat YouTube channelnya. Aku udah subscribe kayaknya. Oh iya benar. Oke Teh. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam.